Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait subbab 2.7, yaitu turunan pada fungsi implisit. Nah, sebelumnya kita akan mencari turunan dari suatu fungsi yang kita katakan dia bentuknya eksplisit. Apa itu? Jadi formatnya itu Y sama dengan fungsi dalam X. Nah, berarti kalau kita punya fungsi eksplisit seperti ini, mencari turunannya, ya D per dx, ya udah tinggal turunin gitu kan ya. 2x tambah 4. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau fungsi tersebut adalah fungsi implisit? Apa itu fungsi implisit? Fungsi yang kasarnya variabel x dan variabel y ini itu berbaur. Gitu ya, artinya semisal kita punya seperti ini. Ah, ini y sama x-nya berbaur nih. Ya, maka kita katakan ide pertamanya adalah ya, kita paksa bentuk implisit ini menjadi bentuk eksplisit. Yang artinya kita bentuk format ini menjadi Y sama dengan. Kalau sudah menjadi Y sama dengan, tinggal kita turunin ya. Ini untuk bagian ini kan pakai aturan pembagian. Nah, sekarang masalah baru. Ya, bagaimana kalau fungsi implisit yang kita temui ternyata nggak bisa dibentuk fungsi eksplisit. Jadi nggak bisa tuh dibentuk Y sama dengan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, contohnya kita punya seperti ini. Nah, gimana nih? Y tambah sin Y sama dengan X kuadrat. Gimana bentuk Y sama dengan terus fungsi dalam X? Nah, ini kita katakan sulit. Nah, ini yang menjadi pembahasan. Oke, kita mulai dulu dari beberapa contoh turunan suatu variabel Y yang merupakan fungsi dalam X. Oke, di sini. Misalkan Y adalah fungsi dalam X, tentukan yang pertama. Kita sepakat bahwa turunan dari X adalah 1 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana turunan dalam Y? Nah, kalau turunan dari Y, lihat ini kan kita punya Y. Y ini adalah fungsi dalam X. Nah, terus diturunin terhadap X. Maka gimana caranya? Menggunakan aturan rantai gitu ya. Atau yang mungkin kita sudah biasa, kalau D per dx ketemu Y, maka D per dx gitu ya. Nah, terus contoh kedua. Kita sepakat bahwa turunan X pangkat 3 adalah 3x kuadrat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau turunan ya terhadap X dari Y pangkat 3? Sekali lagi, Y-nya adalah fungsi dalam X. Maka kita katakan ini kan menggunakan aturan rantai. Jadi apa nih yang harus diturunkan dulu? Jadi dari pangkatnya dulu. Ini kan pangkat gitu ya. Turunin. Berarti kan kasarnya nanti formatnya adalah 3 kali sesuatu pangkat 2 kan. Dalamnya apa? Y. Jadi 3 Y kuadrat. Dikali dengan apa? Turunan Y-nya. Jadi nanti ditempel dy per dx. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita punya Y pangkat 3 di mana Y-nya fungsi dalam X, turunannya apa? Ya, seperti ini format. Nah, kemudian contoh lagi. Ya, bagaimana kalau ini turunan tan X kita sepakat bahwa dia secant kuadrat X gitu ya. Nah, kalau tan Y, ya udah berarti kan kasarnya. Nah, ini kan Y gitu ya. Y-nya di tan. Dengan aturan rantai berarti kan yang kena tannya dulu. Turunan tan apa? Secant kuadrat gitu ya. Secant kuadrat dalamnya apa? Sesuai dalamnya ini Y kan? Gitu ya. Nah, baru nanti dikali sama turunan Y-nya. Atau kita tulis ya dy per dx. Artinya di sini, kalau kita ingin menurunkan terhadap X dari suatu variabel Y yang merupakan fungsi dalam X, maka idenya apa? Kita turunkan variabel Y tersebut terhadap Y, lalu tempelkan dy per dx. Nah, apa maksudnya? Ini ya. Y pangkat 3 turunin terhadap Y. Berarti 3Y kuadrat. Tempelin dy per dx. Nah, terus tadi. Tan Y. Turunan tan Y terhadap Y. Secant kuadrat Y. Tempelin dy per dx. Nah, maka nanti ya kalau kita punya ya 2 sini Y. Berarti turunin terhadap Y. Nah, apa terhadap Y? Oh, berarti turunannya 2 cos Y. Nah, ya udah. Tempelin dy per dx. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya X dan Y-nya berbaur? Ada X, ada Y juga. Ya, Y-nya fungsi dalam X. Diturunin terhadap X, ya udah sama. Ya, lihat ini X kuadrat dikali Y pangkat 3 kan? Maka kita gunakan aturan perkalian. Gitu ya. Jadi, apa? Turunan perkalian F aksen X gitu ya, kali GX. Ya, tambah Fx kali G aksen X gitu ya. Ininya si Fx, ini Gx. Ingat ya, Y itu fungsi dalam X.
Gitu ya. Ya udah berarti f aksen x. Berarti di sini 2x gitu ya. Kali gx. Gx-nya ya udah y pangkat 3. Nah, tambah fx-nya tetap x kuadrat. Nah, sekarang di aksen X. Nah, kita tulis dulu. Nah, kita tulisnya gini ya. D per dx dari si Y pangkat 3. Nah, sama kayak tadi ya. Nah, gimana berarti? Ya, nah kita tulis dulu 2x Y pangkat 3 tambah X kuadrat. Nah, maka, ya gimana? Turunin terhadap Y. Apa berarti turunannya? Ya, 3Y kuadrat. Ya, Y pangkat 3 terhadap Y. 3Y kuadrat ya. Tempelin di Y per dx. Ya udah gini. Artinya nanti rapihnya gimana? 2xy pangkat 3 tambah 3x kuadrat y kuadrat dy per dx. Jadi emang dia nempel. Nah, gitu ya. Oke, terus contoh lagi. Bagaimana kalau kayak gini? Ya udah, x per y. Aturan pembagian. Masih sama ya, y-nya adalah fungsi dalam x. Ya udah, berarti kan kita bilang, oh kalau dia f per g gitu ya, aksen, maka kan nanti f aksen gitu ya, kali g min f g aksen per g kuadrat gitu ya. Ya udah, berarti nanti sama dengan f aksen, berarti ya x turunin 1 ya. 1 kali g, g-nya y, min f-nya tetap x, G aksen. Nah, turunan Y apa turunan Y? Ya udah turunan Y kan D per DX dari Y. Kita bilang ya udah DY per DX. Gitu ya. Jadi DY per DX per apa? Ya Y kuadrat ya. Apa G kuadrat berarti Y kuadrat. Nah udah jadi gimana? Jadinya kita akan punya Y ya min ya X kali DY per DX tetap nempel gitu ya. Per Y kuadrat. Nah, udah ini turunannya gitu ya. Oke, terus contoh lagi. Nah, bagaimana ini? Ya udah, aturan lantai gitu ya kasarnya. Ya paling luar apa? Kos. Ah, luar kos. Berarti kan turunan kos apa? Min sin gitu ya. Min sin dalamnya siapa? Oh, XY. Nah, dalamnya XY udah turunin deh si XY-nya. Nah, turunan XY berarti sama ya. Oh, ini kita sebut sebagai F gitu ya. Ini sebagai F ya, ini sebagai G. Berarti kan tadi F aksen G tambah F G aksen. Ya udah. Berarti ini min sin X-nya tetap ya. Nah, kali ini kita berbesar F aksen turunan X berarti 1 ya. Kali Y tambah F-nya ini tetap X, Y aksennya jadi apa? Y aksennya. Ah, Y turunin terhadap X. Ya udah. Ya turunan terhadap Y kan 1 gitu ya. Tempelin D per dx ya udah dia sama aja. D per dx. Udah. Berarti nanti gimana? Nah, kita punya min sin x y. Ini kalinya besar ya, jangan lupa ya. Berarti y tambah x kali d per dx. Udah gini. Sekarang, bagaimana caranya kita melakukan turunan dari suatu bentuk implisit? Nah, maka strategi lainnya di sini adalah sebagai berikut. Jadi, idenya pertama, kita turunkan kedua ruas. Jadi, nantinya masing-masing suku kita turunkan. Kemudian setelah diturunkan, kumpulkan suku-suku yang mengandung dy per dx di satu ruas. Lalu, kita juga mengumpulkan suku-suku yang tidak mengandung dy per dx di ruas yang lain. Nah, setelah terkumpul, maka kita dapatkan dy per dx. Nah, sebagai contoh, ya tentukan dy per dx jika kita memiliki bentuk implisit seperti ini. Ya udah, ya kedua ruas kita turunkan. Berarti nanti kan d per dx dari y kuadrat tambah sekan 3y tambah x kuadrat. Sama dengan d per dx dari si tan x. Nah, nanti masing-masing suku gitu ya. Jadi turunan dari si y kuadrat tambah turunan dari si sekan 3y. Ini yang tadi nih. Yang tadi kita masing-masing lakuin tadi. Terus tambah d per dx ya x kuadrat. Sama dengan d per dx. Nah, nextnya udah. Ya. Nah, ini kita selesain. Turunan y kuadrat. Nah, gimana caranya? Turunin terhadap y, berarti 2y gitu ya. Tempelin dy per dx. Lihat kapan kita tempelin dy per dx. Kalau ya suku tersebut itu merupakan y gitu ya. Yaitu fungsi dalam x. Ya, sama ini juga nih. Ya, turunannya apa? Berarti nanti turunannya ya turunan sekantan gitu ya. Nah, sekantan ya ini dalamnya
3Y. Nah, terus ya, turunan 3Y berarti kali 3. Gitu ya, tempelin DY per DX. Gitu ya. Jadi turunan sekant 3Y terhadap Y ya tetap pakai rantai gitu ya. Nah, nanti tempelin D per DX. Nah, terus turunan X kuadrat. Nah, lihat, untuk X kuadrat cukup. Apa? X kuadrat dengan X berarti 2X. Jangan tempel D per DX. Jangan. Gitu ya. Karena ini sudah dalam X, turunnya terhadap X gitu ya. Jadi, ini bukan merupakan Y atau variabel Y yang merupakan fungsi dalam X. Bukan. Dia hanya X langsung gitu ya. Nah, sekarang kalau tan X sama, kalau tan X berarti ya udah turunannya sekant kuadrat X, sudah nggak usah tempelin dy per dx. Jadi kapan kita tempelin dy per dx? Kalau ini di dalam Y. Kita ada format dalam Y. Oke, udah terbentuk. Nah, sekarang kumpulin suku-suku yang ada di dy per dx siapa aja? Nah, ini dua nih. Ini sama ini. Ya udah, berarti yang kanan, yang 2x kita pindahin ke kanan ya. Nah, jadi nanti ya ini pindah ke kanan, ya sisanya saya tetap ya 2Y dy per dx tambah sekan 3Y ya. Terus ini 3-nya saya kedepanin aja ya. Nah, 3 sekan 3Y ya. Terus tan 3Y dari dy per dx ya kali dy per dx ya sama dengan sekan kuadrat x min 2x. Ya udah, dapatkan dy per dx berarti kita kumpulin gitu ya. Kita keluarin dy per dx-nya kali 2y tambah 3 sekan 3y ya kali tan 3y. Nah, sama dengan apa? Sekan kuadrat X min 2X. Ya udah dapatkan sih dy per dx. Dy per dx berarti pindah ya. Nanti dy per dx sama dengan sekan kuadrat X min 2X per 2Y tambah 3 sekan 3Y kali tan 3Y. Oke, seperti itu. Jadi alurnya gimana? Salah satu alur yang lain. Nah, kita turunkan kedua ruas. Ya, berarti kan masing-masing suku gitu ya. Ini kita turunin masing-masing suku. Ya udah. Maka nanti yang ada variabel Y-nya, ini akan menghasilkan D per DX. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, ya, untuk D per DX, dan kita kumpulkan juga untuk yang tidak mengandung D per DX, ya, nanti yang sama-sama D per DX kita keluarkan. Nah, itu idenya gitu ya. Jadi nanti kita peroleh seperti ini. Oke, kemudian masalah yang lain. Tentukan dy per dx jika y sin 3x sama dengan x kali cos 3y. Ya udah, berarti kita turunkan kedua ruas. Nah, dy per dx dari y kali sin 3x sama dengan d per dx dari x kali cos 3y. Oke, ya udah, berarti masing-masing apa? Oh, ini satu suku ya, satu suku tapi mengandung perkalian. Ya udah, ya idenya sama. Berarti kan kalau perkalian, ya aturan perkalian apa? Nanti f aksen kali g tambah f kali g aksen gitu ya. Lihat bahwa sesungguhnya y ini apa? Fungsi dalam x. Ya udah, berarti ini gimana? Ya, f aksen ya turunan dari y. Ya udah langsung. Ya turunan y kan satu. Tempelin dy per dx gitu ya, satu kali dy per dx kali g-nya sin 3x ya, berarti kali sin 3x ya tambah f-nya y, g aksennya turunin sin 3x berarti x kali 3 gitu ya, 3x nya di sin paling luar, si sin turunan sin cos dari siapa dalamnya? Dalamnya 3x kali turunan dalamnya, turunan 3x kali 3. Oke, udah ya. Nah, sama dengan ya ini sama aturan apa perkalian juga. Ini F, ini G, berarti F aksen turunan X 1 kali cos 3Y tambah ya F-nya ini X tetap ya. G aksen. G aksen berarti turunan cos 3Y. Nah, gimana turunan cos 3Y? Ya, paling luar cos. Nah, turunin jadi nanti apa? Min sin dalamnya apa? Nah, dalamnya 3Y. Gitu ya, dikali turunan dalamnya. Siapa turunan dalamnya? 3Y. D per dx dari 3Y berarti apa? Ya, nanti 3 apa? dy per dx. Kok bisa dy per dx? Ya, karena ini y gitu ya, turunan 3Y kan 3. Tempelin dy per dx. Nah, udah gitu ya.
Nah, sekarang kumpulin deh mana yang mengandung dy per dx. Nah, ini ya, dua ini ya, ini satu sama ini kumpulin dalam satu ruas. Ya, berarti ini gimana yang kiri? Berarti ini adalah sin 3x kali dy per dx. Nah, yang ini yang dari kanan nih, saya pindahin ya. Jadi kalau saya pindah gimana? Ini ada x, ada 3 min 3 ya. Jadi nanti kalau pindah jadi positif. Berarti plus 3x ya. Sin 3y kali dy per dx. Ya gitu ya. Ini min jadi plus. Terus yang ini tidak mengandung dy per dx kita pindahin ke kanan. Nah berarti jadi apa? Ini saya tulisin dulu ya. 1 kali cos 3y. Cos 3y. Nah, sedangkan dari yang kiri ini 3y ya. 3y kalau pindah nanti min gitu ya. Min 3y cos 3x. Ya min 3y cos 3x. Ya udah. Kumpulkan dy per dx. Berarti kita keluarin gitu ya dy per dx. Dy per dx ya. Kali sin 3x tambah. Nah berarti apa? 3x kali sin 3y. Ya udah. Ya sama dengan cos 3y min 3y cos 3x. Nah, berarti gimana dy per dx-nya? Dy per dx-nya, sama ya udah pindah ke bawah gitu ya. Cos 3y min 3y cos 3x ya per sin 3x tambah ya 3x kali sin 3y. Oke, seperti itu. Jadi sekali lagi apa idenya? Ya, kalau kita punya bentuk implisit gitu ya, maka turunkan kedua ruas yang mewajibkan kita turunin masing-masing suku. Udah dapat, kita kumpulin mana yang ada dy per dx, mana yang tidak ada dy per dx. Tujuannya apa? Buat memisahkan nih, ya buat kita faktorkan. Kalau udah, ya udah, nanti kita akan dapat dy per dx. Oke, ini dia bagaimana caranya kita melakukan turunan dari suatu bentuk implisit. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.